Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit TMJ Alam Sutra Tangerang. Saat ini saya sedang berada di salah satu restoran fast food. Jadi sambil nunggu ada rencana mau ke bank di sebelahnya, tapi belum buka ya karena masih jam 7.30. 7.40 sekarang. Nah teman-teman sambil ngopi pagi ya tanpa gula karena saya masih intermittent fasting ya, baru buka sekitar jam 1 sampai setengah 2 nanti. Kita akan membahas sesuatu yang mungkin menarik ya. Ya santai saja karena soundnya juga nggak terlalu bagus karena pasti ada bocor dari lingkungan di sekitar. Yang paling dominan, yang penting untuk diperhatikan teman-teman itu adalah kebanyakan mereka menginginkan, ya pasien-pasien saya itu banyakkan mereka menginginkan kalau bisa sembuh dengan tanpa harus makan obat terus gitu ya, atau bahkan cuma sekali dua kali sembuh gitu. Ini memang agak sulit ya kadang-kadang karena faktor yang menyebabkan orang itu untuk sembuh atau kondisinya sendiri gitu ya, kadang-kadang bingung gitu ya. Bagaimana sih membuat supaya sembuhnya itu cepat gitu ya, nggak perlu lama-lama. Ya, kadang memang agak susah sih. Di antara sekian banyak orang yang mengalami suatu perubahan di dalam kehidupannya, itu memang nggak semuanya bisa tahan, ya bisa beradaptasi. Ya, banyak di antaranya malah membuat satu masalah gitu ya. Jadi ketika dia naik jabatan, ada pernikahan, ada perkawinan ya, dalam artian kehidupan baru dengan pasangan yang sebelumnya sendiri, atau dengan orang-orang yang mungkin sudah lama seperti keluarga, itu juga kadang-kadang mereka agak susah gitu. Jadi kadang-kadang bisa diperhatikan problem yang berkaitan dengan masalah-masalah kondisi seperti ini juga yang paling dominan adalah bagaimana mengelola pikiran dan perasaan ini menjadi jauh lebih baik. Itu sebenarnya yang mungkin perlu diperhatikan tuh sama teman-teman. Dan itu nggak gampang, ya nggak gampang. Karena gini, kalau kita lihat orang itu menjadi punya sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan dia, pastinya nggak tiba-tiba. Kecuali memang dapat durian runtuh kali ya. Ya, tapi itu pun harus ke kebunnya dulu kan. Berarti sebenarnya situasi yang berkaitan dengan kehidupan kita itu nggak tiba-tiba semua. Itu ada proses, ada jalan yang membuat seolah-olah kayaknya sih itu kita dapatkan dengan tiba-tiba, tapi sebenarnya tidak pernah tiba-tiba. Jadi persiapan untuk menghadapi hal-hal yang tidak nyaman di dalam kehidupan ini pun seringkali memerlukan proses gitu ya. Prosesnya juga kadang-kadang bisa berlama-lama gitu. Dan begitu juga dengan pengobatan gitu. Pastinya prosesnya berlama-lama karena plastisitas di otak ini itu nggak mudah teman-teman ya. Ketika teman-teman punya kebiasaan kayak misalnya saya bangun tidur, kemudian setelah itu minum kopi gitu ya. Ada beberapa teman yang masih merokok gitu, jadi minum kopi dan merokok. Itu kan kebiasaan yang dibangun sudah sejak lama. Saya baru membangun kebiasaan itu saat kuliah kedokteran. Jadi waktu masih kecil, SMP, SMA, saya nggak ngopi. Saya baru mulai ngopi itu di saat saya kuliah kedokteran. Jadi kalau diperhatikan, kuliah kedokteran itu membuat perubahan pada perilaku saya. Yang awalnya tadinya itu dapat dari pengetahuan. Apa itu pengetahuannya? Pengetahuannya adalah saya ya ingin bisa lebih tahan belajar supaya nggak ngantuk gimana? Ya, caranya dengan nambahin stimulan, yaitu kopi ini gitu. Tapi kalau misalnya saya waktu itu mungkin ya tidak sekolah kedokteran gitu, mungkin kebiasaan minum kopi itu hanya seperti kayak kalau diajak sama temen mungkin hanya untuk ngobrol, numpang tempat, numpang wifi gitu ya. Ya seperti itu, tapi nggak bener-bener seolah-olah harus ngopi gitu. Nah itu yang mungkin membedakan ya teman-teman. Jadi bagaimanapun kalau saya lihat perilaku kita ini sesuatu yang mungkin nggak segampang itu berubah, tapi bukan berarti nggak bisa.
dan diawali semuanya dengan kognitif ya. Kognitif yang membantu kita untuk mengenali sesuatu itu perlu atau tidak perlu, boleh atau tidak boleh, baik atau tidak baik, itu semuanya dari kognitif, dari belajar. Nah, makanya belajarnya yang benar. Ya, kenapa dok? Karena kalau misalnya belajarnya nggak benar, itu akan menjadi kesulitan buat kita sendiri. Ya, sering kali orang tuh suka lupa gitu ya, bahwa dia pikir tuh segala sesuatunya itu cuma diomongin sekali terus selesai gitu. Ternyata tidak ya teman-teman ya. Memerlukan suatu proses dulu panjang, ya nggak tiba-tiba gitu ya. Dan itu memang seringkali tanpa sadar kita tuh nggak mau melakukannya gitu. Kenapa kita nggak mau melakukan itu gitu ya? Karena mungkin banyak di antara kita tidak mau berbuat lebih. Jadi itulah mengapa banyak teman-teman mungkin yang berobat ke dokter langsung kalau bisa minta obat yang cepat gitu efeknya. Kemudian kalau bisa hipnoterapi juga langsung bisa berubah. Semua masalah kehidupan bisa berbeda, berubah. Dan itu memang jadi problem yang bolak-balik selalu diomongin gitu ya. Saya sih melihatnya gini, perspektif kita seringkali apa yang menjadi problematik situasi kita adalah bagaimana kondisi kita itu menjadi jauh lebih ke depannya lebih baik gitu ya. Seringkali muncul di dalam kehidupan kita adalah apa yang menjadi problematiknya seseorang itu. Kadang-kadang orang tuh melihat gini ya, bisa nggak sih saya pengen beres segera gitu ya. Padahal apa yang dihadapinya itu sesuatu yang mungkin dari awalnya itu adalah karena dia sendiri gitu. Coba deh teman-teman perhatiin ya. Apakah teman-teman tuh mengerti bahwa pada kasus-kasus tertentu teman-teman merasa ada kekhawatiran, ada keinginan untuk menjadi lebih baik gitu ya. Tetapi kadang-kadang juga seringkali menjadi jauh lebih sulit gitu ya semakin bertambah usia. Kenapa? Karena otak kita itu udah kelamaan dengan pola yang lama gitu. Istilahnya kalau mau upgrade nggak segampang kayak nginstal aplikasi gitu ya, atau nginstal pembaruan di sistem operating kita, di OS kita ya. Nggak segampang itu gitu ya. Itu pun juga kalau kita lihat kapasitas kita juga perlu berubah. Teman-teman kalau misalnya punya handphone gitu ya, kapasitasnya itu nggak bisa update OS-nya ya, operating systemnya, ya udah segitu-gitu aja gitu, nggak bakalan bisa tambah gitu ya, karena nggak kuat gitu. Jadi artinya untuk mengubah sesuatu ya kita perlu punya proses, memperbesar diri dulu, memperbesar kemampuan kita, menyiapkan diri kita dulu untuk menerima perubahan. Karena kalau nggak bisa berubah. That's the real problem gitu, about changing something gitu ya. Kitanya udah siap belum sih gitu ya untuk berubah gitu ya. Kalau enggak ya akhirnya kita ganti. Makanya ada orang ganti HP tiap 3 tahun, ada yang bisa bertahan sampai 5 tahun. Kalau misalnya kualitas barangnya bagus, hal-hal yang berkaitan dengan kondisi sistemnya emang udah dipersiapkan untuk waktu lama, itu mungkin bisa jauh lebih lama gitu. Sama dengan kita sebenarnya. Kalau kita ini dari dulu nggak berubah, malah semakin lama semakin mengecil kapasitas kita. Nggak mau belajar, nggak mau memperbaiki diri, nggak menyiapkan kesehatan tubuh yang baik gitu ya. Ya nggak siap kita dengan hal-hal perubahan yang ada mungkin di sekitar kita gitu. Inilah yang mungkin menurut saya perlu dipahami oleh teman-teman semua. Karena bagaimanapun kedepannya gitu ya, saya sudah bilang bahwa obat untuk psikiater ya, obat untuk pasien-pasien jiwa itu bisa tidak pakai obat, tapi cara teman-teman untuk mengatasi pikiran teman-teman yang begitu luar biasa sulitnya harus diperhatikan. Jadi itu sih menurut saya yang paling penting ya, untuk membantu diri kita menjadi jauh lebih baik gitu ya. Dan problematik seperti ini mungkin nggak segampang kita kira. Banyak di antara kita mungkin merasa
ya udahlah, nggak perlu diperhatikan hal-hal kayak gitu, udah pokoknya kasih aja saya sesuatu yang segera cepat obat untuk membantu saya gitu ya. Tapi ternyata nggak mudah. Jadi perubahan itu, proses diri kita berubah itu perlu hal-hal yang jauh lebih bisa membantu kita ke depannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya teman-teman, dan jangan lupa untuk mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga teman-teman berbahagia. Bye-bye.